Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini Ayah ingin membahas tentang penempatan suatu lokasi yang mana untuk pembangunan RBW, tetapi di sana juga ada koloni seriti. Nah, bagaimana dengan lokasi yang terjadi kalau di daerah sana ada juga burung seritinya? Karena seriti ini adalah masih satu spesies atau satu jenis dengan walet. Jadi seriti ini mereka juga ada mempunyai beberapa bentuk dan ciri-ciri khas mereka. Jadi dalam sebuah lokasi atau sebuah lingkungan yang ada percampuran antara seriti dengan walet ini, pada umumnya terdapat pada di daerah yang agak di ketinggian atau yang agak daerah dingin lah, begitu. Tapi yang sekarang yang akan Ayah bahas yaitu tentang bagaimana cara untuk agar kita tahu suatu daerah itu mana yang lebih kuat, koloni seriti atau koloni waletnya. Karena di dalam budidaya walet ini, apabila koloni seriti lebih kuat, lebih banyak, maka pada akhirnya nanti dia lebih berkuasa daripada walet. Baik, jadi tentang untuk menentukan mana itu seriti atau walet, hewan ini atau burung ini mereka mempunyai perbedaan fisik atau perbedaan warna. Jadi kita harus menguasai juga tentang ciri-ciri tersebut. Misal kalau seriti itu ada beberapa jenis, tapi kita bahas agak 2-3 ekor jenis seriti saja dulu ya. Yang pertama yaitu seriti yang sarang pinus atau sarang lumut, atau juga ada yang bersarang memakai ijuk. Jadi seriti yang tipe ini badannya lebih kecil, cuman gaya terbangnya persis hampir sama dengan walet. Cuman saja seriti yang tipe ini ukuran badannya hanya sekitar 9 cm, sedangkan walet berukuran 12 cm. Itu walet yang penghasil sarang putih. Kalau untuk walet penghasil sarang hitam atau goa, ada yang bersarang di goa yang menghasilkan walet sarang hitam, itu agak lebih besar sedikit lagi. Cuman perbedaannya yaitu ukuran badan sekitar 13 cm, cuman bulu kaki merata sampai ke kuku-kuku mereka. Jadi sekarang yang harus kita pertimbangkan itu yaitu harus kita ketahui di mana lokasi ini, apakah itu tadi yang Ayah bilang di awal, apakah koloni walet atau koloni seriti yang menguasai di daerah tersebut. Lantaran Ayah rasa mungkin para pemula akan sangat bingung, lantaran mereka tidak bisa, yang pertama sekali tidak bisa membedakan mana itu yang seriti dan mana itu yang walet. Hey!
few moments later. Begitu. Tapi kalau dari sisi suara itu juga sebenarnya ada berbeda juga bunyinya. Tapi kalau yang Seriti yang saya bilang ukuran 9 cm itu, kalau gaya terbangnya memang hampir sama. Dia banyak melayang-layang, sedikit mengepak-ngepakkan sayapnya, sama persis macam gaya terbang walet. Jadi kebanyakan pemula akan tertipu dengan gaya terbang Seriti tersebut. Nah, kalau untuk Seriti yang sarang tanah itu body badannya agak gemuk sedikit, dengan gaya terbang agak banyak mengepak-ngepakkan sayapnya, dan ini Seriti yang macam ini kebanyakan mereka juga hidup bergerombolan, cuman cara gaya terbangnya lebih banyak mengepak-ngepakkan sayapnya. Jadi untuk menguasai suatu lahan, waktu kita survei lokasi atau untuk menentukan titik suatu bangunan akan didirikan, maka selalu ayah memantau dan melihat dan selalu turun ke lokasi. Jadi kita tidak bisa main tebak-tebakan atau asal-asal untuk dibangun saja. Misalnya saja macam kemarin kan, itu ada beberapa titik ayah terpaksa tidak terima lokasi tersebut. Misalnya ada di daerah Kepulauan, di daerah masih Riau, daerah penyeberangan dari Dumai kan. Jadi di sana memang daerah sana walet, boleh katakan walet, boleh hampir katakan 90% walet, cuman di situ saya mempertimbangkan hal lain lagi, itu masalah lokasi di sana sudah populasi burung itu sudah sangat padat, cuman bahan pakan yang akan dimakan walet di sekitar area sana sudah tidak seimbang dengan banyaknya burung. Jadi otomatis saya putuskan untuk tidak membangun lagi di daerah yang dibawa klien kita kemarin, daerah sana. Baik. Nah, jadi kalau ayah turun-turun ke lokasi tersebut atau survei lokasi itu, otomatis saya tidak hanya sekedar mengecek bagaimana keadaan lokasi, berapa banyak koloni burung walet saja. Jadi ayah akan tetap pertimbangkan juga burung Seriti sebagai pesaing walet tersebut, karena di belakang hari nanti kalau daerah tersebut didominan oleh Seriti, efek sampingnya di belakang hari Seriti ini akan lebih menguasai gedung walet tersebut. Jadi otomatis baik di sisi perebutan pakan, perebutan tempat bersarangnya walet, memang ada suatu pendapat atau sistem dulu, waktu zaman dulu lah ya. Sekarang pun masih ada juga teman-teman kita yang melakukan istilah putar telur, namanya kan, ganti telur. Istilahnya di sarang Seriti atau indukan Seriti ini dijadikan sebagai mesin untuk mengeram atau untuk sebagai penetasan pengganti indukan walet. Jadi dipakai telur dicari dari luar, telur walet, lalu nanti pas Seriti bertelur nanti diganti dengan sarang walet, telur walet gitu kan. Nah, cuman hal ini sebenarnya kalau menurut ayah agak kurang maksimal juga, lantaran pertimbangannya begini, sedangkan anakan walet yang ditetaskan dan dierami atau yang dibesarkan oleh indukan di suatu gedung juga, mereka juga tidak akan seutuhnya kembali ke gedung asal di mana dia lahir atau menetas. Jadi itu makanya, jadi kalau
di samping pertimbangan perebutan pakan, perebutan masalah tempat bersarang. Jadi kalau nanti di dalam gedung walet kita tersebut banyak sarang seritinya, otomatis mereka saling, ada juga yang timpang tindih gitu kan. Kejadian pernah kita tengokkan juga dulu kan, kejadiannya kadang walet duluan bikin tapak sarang lalu ditimpa oleh seriti lagi, atau sebaliknya seriti duluan bikin tapak nanti ditimpa oleh walet, berebutan macam itulah. Jadi kalau apabila di dalam gedung itu lebih banyak seritinya, otomatis walet untuk tempat bersarangnya tentu lebih berkurang. Sedangkan nilai jual, kalau nilai jual tentu jauh, sangat-sangat jauh. Harga sarang seriti itu hanya ratusan ribu, 200-300 ribu lah kita anggapkan. Kalau walet kan kita anggap rata-rata antara 10 juta atau 12 jutaan lah kan. Jadi sungguh sangat, di sisi ekonominya, di sisi keuntungannya sungguh sangat jauh berbeda. Maka harus itu kita perhitungkan juga. Nah, itu baru di sisi masalah lokasi. Jadi nanti di sesi lain nanti ayah bahas juga, kalau daerah memang daerahnya daerah populasi campuran atau koloni seriti lebih besar atau lebih banyak daripada populasi walet, ataupun maupun berimbang atau 30-70% gitu kan. Nah, nanti ada tata cara untuk meminimalisir bagaimana seriti ini tidak menguasai gedung walet kita. Begitu. Baik, kesimpulan terakhirnya, sebelum kita mendirikan suatu RBW tersebut, jadi kita harus memang menguasai tentang masalah populasi dan kondisi keadaan. Selain cerita mikrohabitat dan lain sebagainya, masalah persaingan antar sesama spesies ini yang saya sebut tadi dengan walet dengan seriti. Jadi kita harus selaku pemula ataupun teman-teman yang agak kurang belum memahami tentang perbedaan antara seriti dengan walet. Jadi itu tadi, seriti itu ada yang berbadan besar, dan ciri khasnya yang ayah bilang di awal, dan ayah tambahkan sedikit. Kalau seriti di dada ini berbulu berwarna putih, begitu juga yang seriti yang berukuran badan kecil tadi juga begitu. Kalau kita tengok dari gaya terbang dan cara dia menyambar atau liukan kepakan sayapnya hampir persis sama dengan walet. Tapi kalau kita lihat dengan dekat, betul-betul kita perhatikan jarak antara 2-3 meter, itu pasti nampak bedanya. Lantaran di dada seriti itu juga berwarna putih, begitu. Tapi kalau yang seriti sarang tanah itu, ekor bagian belakang itu dia agak apa warnanya ya, agak ada kekuning-kuningan lah, sama dengan di kepalanya juga begitu. Ada agak warna macam apa ya, apa namanya ya, coklat, warna coklat agak macam kelapa, coklat kelapa gitulah. Cuman agak mengkilat lagi. Kalau walet rata-rata hitam dan dada coklat, tidak ada yang berwarna putih, begitu. Baik. Oke teman-teman, itu dia video kami pada kali ini. Jika teman-teman merasa teredukasi dan termotivasi dengan video kami kali ini, mohon tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Saya Rizky Handa, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.